Izin memperkenalkan diri, nama saya Risanita Putri dengan NIM akhir 043. Izin juga akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemberian zinc selama 3 bulan terhadap perubahan tinggi badan balita stunting di Puskesmas Cilongok 1 dan Puskesmas Cilongok 2. Stunting sendiri yaitu kondisi di mana tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya. Ketika diukur, akan didapatkan tinggi badan lebih dari -2 standar deviasi median pertumbuhan anak dari WHO. Untuk Indonesia sendiri, dia menempati peringkat kelima di dunia dengan angka kejadian stunting terbanyak. Hasil riset pada tahun 2018 untuk wilayah Pulau Jawa, di Jawa Tengah sendiri dia tertinggi kedua. Sedangkan untuk Puskesmas Cilongok, yaitu puskesmas dengan tingkat kejadian stunting tertinggi di wilayah Kabupaten Banyumas. Jadi Kabupaten Banyumas sendiri juga masuk ke dalam salah satu dari 160 kabupaten prioritas untuk intervensi stunting yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, mengenai dampak dari si stuntingnya sendiri ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendeknya akan terjadi peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, lalu perkembangan kognitif motorik dan verbal pada anak yang tidak optimal, serta terjadi peningkatan biaya kesehatan. Untuk jangka panjangnya sendiri dilihat yaitu dari postur tubuh akan lebih pendek, menurunnya kesehatan reproduksi ketika lagi di masa sekolah akan terjadi kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal, serta ketika bekerja terjadi produktivitas kapasitas kerja yang tidak optimal. Maka dari itu, pemerintah melakukan upaya dalam menekan angka kejadian stunting, yaitu ada intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Untuk intervensi gizi spesifik, yaitu di poin ketiga, salah satunya itu intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Salah satunya yaitu menyediakan suplementasi zinc. Sedangkan untuk di wilayah Kabupaten Banyumas, Dinkes melakukan program pemberian zinc kepada balita usia 12-59 bulan apabila didapatkan tinggi badannya lebih dari -2 standar deviasi WHO. Zinc yaitu berfungsi untuk pertumbuhan sel, pembelahan sel, metabolisme, fungsi imunitas, dan perkembangan. Zinc dibutuhkan untuk mengaktifkan dan memulai sintesis hormon pertumbuhan yaitu growth hormone. Untuk tata laksana pemberian zinc yang dilakukan oleh Kabupaten Banyumas sendiri, yaitu pemberian sirup zinc dilakukan dengan dosis 5 mg per hari selama 3 bulan. Untuk zincnya sendiri yaitu bentuknya sirup, diberikan secara gratis cuma-cuma oleh pemerintah sebanyak 2 botol, dan idealnya akan habis selama 3 bulan. Untuk evaluasinya sendiri ada yang dilakukan oleh setiap hari oleh ibunya yaitu dengan cara menceklis, dan ada juga yang per bulan yaitu dengan cara kunjungan ke puskesmasnya lalu akan diukur tinggi badannya oleh petugas gizinya. Mengenai rancangan penelitian, yaitu penelitiannya observasional analitik dengan desain penelitian kohort prospektif. Analisis datanya yaitu ada analisis univariat dan analisis bivariatnya yaitu menggunakan chi-square. Untuk aspek etiknya sudah mendapatkan prosedur etik nomor 050 WM1 11/2020 pada tanggal 26 November 2020 dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Unjani. Untuk waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Puskesmas Cilongok 1 dan 2, dilakukan pada November 2020 sampai Januari 2021. Untuk hasil penelitiannya, jadi balita stunting yang memenuhi kriteria inklusi penelitian serta bersedia mengisi informed consent dan kuesioner lembar pemantauan status gizi balita stunting sebanyak 38 dari 60 total dari responden. Mengenai karakteristik balita berdasarkan jenis kelamin dan tinggi badan, didapatkan imbang jenis kelaminnya yaitu sama-sama 50%. Penelitian ini tidak sejalan oleh yang dilakukan Setiawan, yaitu 52,2% balita stunting berjenis kelamin laki-laki. Perbedaan ini dikarenakan dari sampel saya 38, sedangkan Setiawan 67 balita. Sedangkan untuk tinggi badannya sejalan, yaitu didapatkan 52,6%, sejalan dengan yang dilakukan oleh Riskesdas memang lebih tinggi pada prevalensi pendek. Mengenai kepatuhan pemberian zinc pada balita stunting, didapatkan 68,42% yaitu patuh. Dari definisi operasional sendiri, patuh yaitu minum dosis 5 mg per hari tanpa ada yang putus selama 3 bulan. Nah, dari Kemenkes sendiri, angka kecukupan gizi idealnya usia 1-3 tahun sebanyak 4 mg per hari, usia 4-6 tahun sebanyak 5 mg per hari. Mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan yaitu ada status pekerjaan, jarak rumah terhadap pelayanan kesehatan, dan tingkat pengetahuan tentang tata laksana. Pada penelitian saya ini, faktor-faktor yang berhubungan yang mempengaruhi itu lebih baik kebanyakan berdasarkan dari hasil wawancara yaitu dari jarak rumah terhadap pelayanan kesehatan yang dekat.
Mengenai gambaran perubahan tinggi badan balita stunting selama 3 bulan setelah pemberian suplementasi zinc didapatkan rata-ratanya yaitu 4,76 cm. Ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Kusudaryati, didapatkan 2,8 cm. Perbedaan ini dikarenakan pada penelitian saya menggunakan dosis 5 mg selama 90 kali, sedangkan pada Kusudaryati yaitu 4 mg selama 12 kali. Ada teori yang mengatakan bahwa pemberian suplementasi zinc selama 14 hari dapat meningkatkan nafsu makan anak, tetapi tidak memberikan perubahan TB/U. Mengenai pengaruh pemberian zinc selama 3 bulan terhadap perubahan tinggi badan balita stunting, didapatkan P-nya yaitu 0,00. Jadi terdapat pengaruh antara pemberian zinc selama 3 bulan terhadap perubahan tinggi badan. Ini sudah sejalan oleh yang dilakukan Ishraqi pada tahun 2016 pada usia 3-5 tahun, tapi tidak sejalan oleh yang dilakukan Ahmad F. DKK di SD 13 Batang Anak. Perbedaan ini dari sampel saya dan Ishraqi sama-sama pada balita, di mana pada balita itu terdapat periode emas, sedangkan Ahmad F itu pada anak SD yaitu usia 7-9 tahun, jadi pertumbuhannya sudah lebih lambat. Mengenai pengaruh pemberian zinc selama pada balita stunting itu dikarenakan apabila didapatkan balita stunting, maka Dinkes Kabupaten Banyumas akan melakukan pemberian zinc. Zinc sendiri dia akan mengaktifkan growth hormone yang akan menyebabkan sintesis IGF-1, lalu IGF-1 akan berikatan dengan reseptor IGF, akan terjadi aktivasi IRS1 atau 2 yang menyebabkan fosforilasi IRS1 atau 2. Lalu akan menginisiasi mitogenaktivated protein kinase yang akan menyebabkan proliferasi dan diferensiasi chondrocyte disease yang akan merangsang pertumbuhan tulang sehingga terjadi perubahan tinggi badan rata-rata yaitu 4,76 cm. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.